Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi di channel Deres Kehidupan. Semoga bolo-bolo deres dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Dan malam hari ini saya merangkap host sekaligus narasumber. Biasanya Cak Irfan yang jadi hostnya, saya narasumbernya. Ceritanya begitu, tapi kali ini saya sekaligus menjadi hostnya, biar Cak Irfan merekam saja, biar durasinya tidak kepanjangan. Oke, malam hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan, sebetulnya ya permintaan untuk menjelaskan apa sih ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam bentuk yang sederhana. Ya ini susah juga, itu kan sebetulnya inti dari filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tapi tidak apa-apa, kali ini saya ingin memberikan sebuah analogi yang paling sederhana. Saya mencoba untuk membuat contoh yang paling sederhana sehingga itu bisa memudahkan teman-teman yang sedang belajar atau yang baru belajar tentang filsafat. Bahkan kalau perlu anak kecil bisa paham. Itu tujuannya. Jadi ya mungkin tidak bisa mewakili secara lengkap atau utuh, tetapi paling tidak menjadi pijakan dasar sehingga nanti ketika belajar itu sudah memahami, oh ini seperti itu. Nah, contoh yang paling sederhana berbicara tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini ya kita analogikan dengan ini saja, dengan mie rebus. Iya, ini lihat nih, sudah saya siapkan mie rebus. Loh kok mie rebus? Ya katanya yang paling simpel, katanya yang paling mudah difahami. Ya saya karena saat ini sedang mau makan mie rebus, ya itu saja. Itu. Oke. Berbicara tentang ontologi dalam filsafat. Ontologi itu dalam filsafat berbicara tentang hakikat. Apa sih hakikat yang ada? Yang ada itu apa? Yang ada itu ya sesuatu yang bisa kita pikirkan, ada objeknya, ya, baik kelihatan ataupun nggak kelihatan, baik nyata ataupun tidak nyata. Itu ontologi. Nah, sekarang kalau mie rebus ini saya analogikan sebagai sebuah objek persoalan yang sedang kita pikirkan. Nah, objeknya apa? Ketika kita menghadapi sesuatu objek, ya pasti yang akan kita pikirkan pertama kali itu apa? Ya tentang objeknya itu sendiri. Apa sih mie rebus itu? Nah, kan begitu. Apa sih mie rebus itu? Kalau kita lebarkan lagi lebih jauh atau kita jauhkan lagi, misalnya hakikat pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Apa hakikat pendidikan itu? Nah, kali ini karena contohnya mie rebus ya. Apa sih mie rebus itu? Mie rebus adalah mie yang direbus, makanan yang terbuat dari mie misalnya. Nah, kemudian pertanyaan lagi, apa sih bahan penyusun dari mie rebus? Kalau dijauhkan lagi, pertanyaan masa lampau itu, apa sih penyusun materi yang ada di alam ini? Nah, kan begitu. Maka muncul aliran-aliran di dalam materialisme, ya, yang dulu pernah kita bahas itu ada apa itu? Monisme, dualisme, pluralisme, kan itu. Nah, kali ini apa sih yang menjadi penyusun dari
mie rebus itu, unsur dari mie rebus itu apa? Ya ada mie-nya. Coba nih Mas dilihat, ada mie-nya, ada sayurnya, ada lomboknya, ada bumbunya, ada kuahnya, dan lain sebagainya, sehingga itu disebut sebagai mie rebus. Nah, mie rebus itu esensinya apa? Ya mie, kan begitu. Mie asalnya dari apa? Ya dari gandum misalnya kan. Dan seterusnya seperti itu. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan menuntun kita pada hakikat yang sedalam-dalamnya tentang mie rebus. Nah, kemudian di dalam bangunan filsafat ada landasan namanya epistemologi. Setelah kita tahu apa itu mie rebus, hakikat mie rebus itu apa, kita berbicara tentang bagaimana cara membuat mie rebus. Bagaimana mie rebus itu bisa ada di sini misalnya? Ya tadi bisa ada di sini karena dari mana sumbernya? Dari Mas Yanto yang bikin di warung. Ya. Caranya bagaimana sehingga ada mie rebus? Ya mie-nya dibuka, kemudian dimasukkan ke air yang mendidih. Kemudian setelah matang ditiriskan ke mangkok, dikasih bumbu, dikasih sayur, diamkan berapa menit biar tidak terlalu panas misalnya. Nah itu berkaitan dengan epistemologi. Maka di dalam epistemologi akan melahirkan sebuah metode ilmiah misalnya, atau di dalam metode apa? Berpikir ilmiah itu ya ada hipotesa, ada pengamatan, penyelidikan atau kemudian observasi ya, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam epistemologi. Tekniknya bagaimana? Itu berkaitan dengan apa? Epistemologi. Jadi epistemologi adalah pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan itu diproses, kan begitu, dari awal sampai akhir. Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan? Bagaimana kita bisa tahu? Ya dengan pengamatan, penyelidikan, dan diolah sehingga menghasilkan sebuah apa? Kesimpulan baru, sebuah teori baru. Itu di dalam epistemologi. Nah, ada satu lagi cabang filsafat atau bangunan filsafat namanya aksiologi. Aksiologi ini berkaitan dengan nilai atau manfaat. Nah, setelah mie rebus jadi dibuat, hasilnya seperti ini, kira-kira ada nilainya bagi kita apa tidak? Ada manfaatnya bagi kita apa tidak? Layak dikonsumsi apa tidak? Itu berkaitan dengan apa tadi Mas? Aksiologi. Jadi di dalam aksiologi sendiri ada dua cabang lagi, yaitu etika dan estetika. Etika membicarakan tentang tadi, setelah mie ini disajikan atau setelah ini dibuat, kira-kira layak kita konsumsi apa tidak, atau baik bagi kita apa tidak. Itu etika. Pantas untuk kita apa tidak. Ternyata menurut saya ini enggak layak misalnya, atau orang lain mengatakan oh ini layak. Misalnya bagi orang yang mau ngirit misalnya kan, daripada beli ayam goreng apa nasi goreng, mending bikin mie rebus saja. Itu kelayakan, ya nilai juga. Ada satu lagi namanya estetika. Estetika berbicara tentang sesuatu yang bisa dinikmati
keindahan, indah, wah indah ya, indah sekali, atau wah lezat sekali, nikmat sekali, enak, itu estetis, nilai estetis. Nah misalnya mie rebus, setelah saya cicipi, wah ternyata rasanya kok enak sekali, lezat. Ini berarti nilai apa tadi? Estetika. Sama halnya dengan lukisan. Lukisan itu indah sekali, itu nilai estetis. Mie ini enak sekali karena bisa kenikmatan, bisa dinikmati. Keindahannya, kelezatannya, kegurihannya, itu namanya nilai estetika. Jadi aksiologi ada dua, etika dan estetika. Sesuatu yang baik belum tentu indah. Sesuatu yang indah belum tentu baik. Sama halnya dengan makanan mie rebus. Sesuatu yang baik belum tentu enak. Sesuatu yang enak belum tentu baik. Kok gitu? Iya. Misalnya mie ini enak, kata Cak Irfan kan gitu ya, mie ini enak, nilai estetisnya dapat. Tapi ketika Cak Irfan itu sedang sakit atau sedang mual-mual muntah, wak-wek atau sedang sakit, nah sesuatu yang enak ini kira-kira bagus nggak, layak nggak dikonsumsi oleh Cak Irfan? Tidak kan? Tidak. Begitu. Nah, atau sebaliknya, sesuatu yang baik belum tentu indah, belum tentu lezat. Misalnya ini ada sayurnya kan, sayurnya kan baik untuk kesehatan kan gitu ya. Tapi misalnya sayur ini ditaruh bukan dimakan, tapi hanya untuk apa ini? Untuk nambal jerawat misalnya. Di sini ya sudah dimasak gini terus ditempelkan di pipi kan. Ya nggak indah tuh di sawang. Nah, maksud Cak Irfan ngono sayurin nang pipi kan ngono kan nggak estetis kan. Walaupun ganteng tapi kan ono apa kuwi sayure nang kene kan nggak bagus. Kan gitu. Atau garam itu kan baik, tapi kalau itu dimasukkan dalam teh, kira-kira enak enggak? Enggak enak, enggak lezat rasanya, enggak estetis. Jadi antara etika dan estetika punya nilai sendiri-sendiri. Nah itu saja contoh yang bisa saya berikan berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang tujuannya hanya untuk semata-mata mempermudah kita memahami ya, biar sama sekali tidak ngeblank, sama sekali tidak bingung sebetulnya apa sih ketiga cabang itu. Oke, selamat beristirahat, semoga bisa mendapatkan gambaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.